Selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham grupnya Haritano ya, MNC Group ya. Jadi sengaja memang saya bahas karena hari ini ya tanggal 7 Juni ya, hari Senin, kenaikannya semua sahamnya luar biasa ya kenaikannya ya. Jadi saya ingin bahas kira-kira untuk besok ya, dan seterusnya sampai minggu ini ya. Yang mana Pak Sunar yang kira-kira masih potensial untuk naik gitu ya, atau aman yang dibeli ya. Jadi sebenarnya sih kalau kenaikannya sudah tinggi ya, semua saham yang kenaikannya sudah tinggi, kalau sudah kenaikannya 2 digit biasanya ya, di atas 10% maksud saya ya, itu biasanya besoknya memang ada kemungkinan masih bisa naik kalau uptrendnya masih strong ya, tapi kemungkinan besar juga bisa koreksi atau turun gitu ya. Jadi kira-kira Pak Sunar yang mana yang masih potensial ya, mungkin pertanyaan seperti itu, apakah masih bisa naik yang mana gitu ya, karena mungkin yang belum punya ingin ikutan cuan atau profit gitu ya. Jadi yang saya katakan belum tentu 100% benar ya, seperti itu ya. Jadi jangan menyalahkan saya kalau misalnya di analisa saham ini saya bahas, kemudian yang ternyata yang dikatakan Pak Sunar salah gitu ya, yang nggak dibahas atau yang lainnya justru malah naik gitu ya. Jadi saya bahas saja menurut sepengetahuan saya kira-kira yang masih potensial yang mana seperti itu ya. Jadi kita lihat grupnya Haritano itu sahamnya apa saja sih ya. Sebenarnya semuanya ada 10 ya. Jadi saya bahas 9 dulu. Nanti ada satu yang memang saya nggak bahas ya. Nanti saya sebutkan di terakhir ya. Kenapa kayak saya nggak bahas yang satu itu ya. Semuanya saham-saham dalam grupnya ada 10. 9 ini naik semua ya. Jadi kenaikannya luar biasa ya. Minimum paling kecil MNCN ya, itu naiknya 5%, sampai close ya maksud saya ya. Kemudian yang paling luar biasa tingginya naiknya BCAP ya, 34,69 ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya urutkan berdasarkan transaksi value terbesar ya. Jadi kalau di saham itu ada prinsip namanya follow the crowd atau ikutan kalayak ramai ya. Jadi ikut-ikutan seperti banyak orang gitu ya, atau follow big money, artinya kita ikutan berdasarkan transaksi value terbesar ya. Jadi kalau follow the crowd itu berdasarkan volume ya, seperti itu ya, volume terbesar. Kalau dari screener saham.biz macross.php ya, ini adalah screener website saya ya, yang saya gunakan setiap hari. Jadi kalau pakai analisa follow the crowd ya, kira-kira sama apa yang masih potensial naik ya. Kalau berdasarkan analisa ini ya, sahamnya yang masih potensial kalau berdasarkan jumlah volume terbesar ya. Kalau kita ambil 4 terbesar itu BHIT, KPIG, BAPP, dan BCAP. Itu kalau berdasarkan volume terbesar atau follow the crowd ya, ikut kalayak ramai nah istilahnya bahasa Indonesianya ya. Kemudian berikutnya kalau follow big money, kita shortnya berdasarkan transaksi value ya, dari besar yang paling kecil ya. Yang paling besar itu BAPP ya, kemudian KPIG, BCAP, BHIT, dan BMTR ya. Itu yang urutan 5 terbesar ya. Jadi transaksinya yang paling kecil adalah MSKI ya. MSKI itu transaksi value-nya kurang lebih sekitar 1,2 miliar aja ya. Sedangkan yang lainnya rata-rata di atas 100 miliar ya. Berikutnya yang terbesar yang paling rendah ya maksud saya ya. Yang kedua ya, yang terkecil kedua yaitu MSIN ya, 37 miliar, yang di bawah 100 miliar. Jadi kalau follow big money, mungkin yang potensial naik itu BAPP, KPIG, BCAP, BHIT, dan BMTR ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Sunar kira-kira yang mana gitu ya. Kemudian ada screener lain lagi ya, berdasarkan foreign ya atau asing ya, asing beli atau jual ya. Ini saya urutkan berdasarkan pembelian net buy ya. Jadi asing itu net buy di saham tersebut ya. Jadi kalau kita lihat urutan pertama MNCN, urutan kedua BMTR, urutan ketiga BHIT, yang lainnya ini net sell semua ya. Mulai dari MSIN sampai IPTV asingnya net sell semua. Kalau asing net sell itu berarti kemungkinan besar lokalnya net buy ya. Kalau asingnya net buy berarti kemungkinan besar lokalnya dia net sell ya. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau asing itu net buy,
lokalnya net sell. Kalau asingnya net sell, kemungkinan besar ya lokalnya net buy. Atau juga mungkin emitennya juga main di sana ya. Emitennya mungkin pakai broker lokal ya, seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan asing, asing yang net buy ya, itu yang terpilihannya adalah BMTR, MNCN, dan BHIT ya, seperti itu ya. Jadi nah terus Pak Sunar pilihnya yang mana kalau menurut Pak Sunar ya? Nah, coba kita lihat di analisa teknikalnya ya. Tapi dari data ini ya, ada pilihan, kemudian ada pilihan lagi, sebenarnya cukup ya. Jadi dua aja antara asing net buy net sell, atau berdasarkan transaksi value atau berdasarkan volume terbanyak ya, seperti itu ya. Jadi ada 3 pilihan pemilihannya. Tapi yang saya yang paling jadikan acuan ya, yaitu adalah data dari pembelian asing ya, net buy atau net sell-nya ini ya. Kalau saya sih di antara semua sahamnya ini, 9 saham ini ya, yang paling menarik perhatiannya ya 3 saham ini ya, yang asingnya net buy ya, MNCN, BMTR, dan BHIT. Itu yang menarik perhatian saya ya. Nah, kita coba lihat di teknikalnya dulu ya, kira-kira masih potensial enggak ya dari analisa teknikalnya, dari chartnya atau grafiknya ya, seperti itu ya. Baik, kita kembali dulu ke chartnya, saya ganti dulu ya. Jadi ini saya ganti ke AMI Broker. Saya bahas dulu mengenai BABP. Jadi BABP ini dia kena istilahnya UMA ya, Unusual Market Activity. Jadi istilahnya dia sudah di flag ya, kayak seperti ditandai oleh Bursa Efek Indonesia bahwa pergerakan harganya itu pergerakan harga sahamnya ya, dia tidak wajar ya. Dia sudah di flag sejak tanggal 4 Juni ya, tapi dia belum disuspend, hanya di flag sebagai unusual market activity. Artinya ya kita harus waspada sendiri ya, karena pergerakan harganya itu di luar kewajaran ya, seperti itu ya, karena naiknya terlalu tinggi, seperti itu ya. Jadi harap hati-hati, karena kalau setelah UMA atau unusual market activity itu biasanya ada kemungkinan kena suspend ya, seperti itu ya. Disuspend entah itu bahwa 1-2 hari. Jadi disuspend itu tidak diperdagangkan ya. Jadi istilahnya nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa jual, nggak bisa beli sama sekali ya, karena nggak ada aktivitas, karena dia disuspend. Jadi kalau mau buy BABP, saya sudah sebutkan di analisa saham harian ya. Kalau mau dia sudah di atas 360. Kalau mau buy high sell high, sebenarnya sih boleh aja buy ya. Target price berikutnya ya dia di 380 sampai dengan 420 ya, ini maksimum ya. Yang dalam target saya ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 380 ya kemungkinan besar ke 420. Itu kalau dia nggak disuspend ya. Tapi kalau menurut saya pribadi di antara semua saham ini, kalau BABP menurut saya sih walaupun masih bisa naik ya besok ya, tapi menurut saya sih lebih baik hindari dulu, karena dia sudah di flag, istilahnya sudah ditandai dengan PEI ya, kenaikannya sudah terlalu tinggi dalam waktu singkat ya. Jadi ada kemungkinan kena suspend. Jadi menurut saya sih lebih baik hindari dulu bagi yang belum punya kalau ingin trading ya. Itu BABP. Kemudian untuk IPTV ya, IPTV ya, MNC Vision Networks Tbk ya. Kalau kita lihat di sini IPTV ini ya targetnya 288 sudah kena ya. Berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 288, maka target price berikutnya di 305 ya. Itu untuk IPTV. Jadi apakah bisa naik Pak Sunar besoknya? Nah, sekarang kita lihat dari sejarahnya ya sebelumnya. Ya kita lihat dari awal ini ya. Yang ini tanggal 12 Agustus dia naiknya tinggi ya. Kemudian nggak lama lagi besoknya koreksi ya. Koreksi naik sedikit, kemudian koreksi terus ya. Nah, ini di sini tanggal 10 September naiknya tinggi dalam 1 hari. Kemudian besoknya koreksi lagi ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi maju, nah ini ada lagi 30 Desember naiknya tinggi, kemudian berikutnya dia koreksi lagi kembali ya. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga terlihat ya. Tanggalnya ini yang ini tanggal 25 Februari 2021 ya. Dia 1 hari naik tinggi, kemudian terkoreksi lagi. Di sini juga kurang lebih sama ya. Tiba-tiba loncat, kemudian dia koreksi. Di sini juga sama ya, naik tinggi, kemudian dia ekornya panjang ke atas, dia malah dikoreksi turun ke bawah ya. Seperti itu ya. Malah lesu dan berikutnya dia malah turun ke bawah. Nah, di sini juga lihat 19 Mei dia naiknya tinggi, kemudian besoknya nggak, memang masih naik, bisa naik ya, bisa
tapi dia nggak lama lagi langsung turun lagi seperti itu ya. Nah Pak Sunar, kalau yang ini IPTV ini kalau bisa naik, apakah bisa naik Pak Sunar besok ya tanggal 8 Juni ya, hari Selasa ya. Kalau dilihat dari patternnya dari masa lalunya ya, sejarahnya ini ya, yang saya kasih tanda di sini ya, ini 1, kemudian 2, kemudian di sini 3, 4 ya, nah 5. Jadi yang ke ini ada lagi 6. Jadi berdasarkan dari 6 pattern ini ya, polanya ya. Nah, apakah kita bisa menarik kesimpulan ke yang ketujuh ini? Kan dia kan naik tinggi ya maksudnya ya. Nah, berdasarkan pattern sebelumnya, ada kemungkinan dia terkoreksi ya. Karena sebelumnya 3, 4, 5, 6 pattern yang saya kasih tanda ini ya, dia nggak lama lagi besoknya koreksi ya. Walaupun ada kemungkinan masih bisa naik, bisa ya, tapi dia rawan koreksi ya. Jadi kalau mau buy pun hati-hati juga kalau dia berhasil breakout ke atas 288 besoknya ya. Dibukanya berhasil naik ke atas 288, kalau mau buy beli-beli saja. Tapi jangan terlalu banyak ya, sedikit aja, ada kemungkinan dia turun lagi terus ke bawah ya. Paling walaupun dia naik paling tinggi mungkin sekitar 305 ya. Kurang lebih 305 lah. Jadi kalau misalnya sempat beli pagi-pagi 288 ke atas ya. Kalau misalnya dikasih 305, kalau mau pasang teleskop di sana atau mau TP di sana, kira-kira sudah puas Pak Sunar saya copetnya ya, boleh aja jual ya, karena menurut patternnya sebelumnya kemungkinan besar kalau dia sudah naik tinggi dalam satu hari, dia besoknya dia drop ya, seperti itu ya. Ini dari pattern yang saya kasih tanda ini ya. Jadi untuk IPTV kalau saya sih kalau takut ya lebih baik jangan ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya MSKI. Nah MSKI ini lebih parah lagi dari IPTV ya, dia cenderung nggak liquid ya, volumenya tiba-tiba timbul kemudian tenggelam ya. Setelah itu ya kayak nggak ada aktivitas sama sekali gitu ya, serem gitu ya. Nah kalau kita perhatikan di sini, ini naiknya tinggi, nggak lama lagi dia koreksi, kemudian berusaha naik lagi, tapi koreksi lagi, tertekan lagi ya. Bahkan volumenya kemudian dalam beberapa hari kemudian dia menghilang, seperti itu ya. Di sini juga kita lihat banyak dia naik, kemudian nggak lama lagi dia sideways gitu ya. Volumenya juga nggak ada gitu ya. Walaupun mungkin bisa aja jual lebih tinggi lagi, tapi masih resiko ya. Nah ini juga sama, di sini naik tinggi kemudian misalnya lagi lesu lagi dan cenderung turun ya seperti itu. Nah kalau yang ini Mas Sultan, hari ini kan 7 Juni dia naiknya tinggi, volumenya naik tinggi ya seperti itu ya. Apakah masih bisa naik lagi? Nah kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, ya kan, ini volumenya juga naiknya tinggi dia. Nah nggak lama lagi biasanya terkoreksi, walaupun dia high tapi dia nggak, istilahnya kekuatannya masih rendah gitu ya, MSKI ya. Ya, kalau saya sarankan sih untuk MSKI saya masih belum menyarankan ya kalau mau buy ya. Kalaupun mau spekulasi buy ya, saran saya sih buy high sell higher ya. Buy high sell higher-nya di mana Pak Sunar? Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 810 ya. Itu paling amannya. Atau minimal dia berhasil naik ke atasnya ini ya. 750 ya. Ini swing high-nya tanggal 26 Februari. Itu kalau mau buy high sell higher. Oh, kenapa kok langsung buy aja Pak Sunar? Karena masih resiko ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia belum berhasil naik ke atas 750, ada kemungkinan dia turun lagi ya. Ini juga sama. Dia berhasil naik, kemudian nggak lama lagi langsung turun ya. Seperti ini ya. Ini tanggalnya tanggal, kalau kita lihat ini tanggal 6 Januari 2021 ya. Jadi menurut saya MSKI ini kalau mau buy sih masih resiko ya, walaupun masih bisa naik lagi ya. Walaupun mau buy mungkin tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 750 atau berhasil naik ke atas 810. Atau kalau mau bertahap ya, naik ke atas 750 buy sedikit lah. Kemudian kalau naik lagi breakout ke atas 810 mungkin bisa tambah lagi ya. Tapi secara keseluruhan saya sih kurang menyarankan ya untuk MSKI ya. Jadi ini memang sengaja ada kemungkinan cuma digoreng doang ya. Kita belum tahu pasti apakah benar-benar akan diangkat dengan kekuatan yang penuh atau enggak ya. Saya sih masih belum meyakinkan. Jadi BAPP, IPTV, MSKI saya belum, istilahnya belum yakin benar gitu ya. Kemudian berikutnya MSIN. Kalau kita lihat di sini MSIN sebelumnya dia naik tinggi 3 hari berturut-turut sebelum dia terkoreksi. Di sini ya 4 hari ya. Hitungannya 3 lah, ini 1 2 3. Ini kurang lebih ya sama gitu ya. Ini 2 hari naik tinggi kemudian dia berturut-turut koreksi. Kemudian sebelumnya di sini ini naik tinggi kemudian koreksi kemudian dia naik lagi. Nah, di sini kita lihat
high-nya dia di angka 218 ya. Nah, apakah bisa naik lagi Pak Sunar? Kalau dilihat dari patternnya sebelumnya ini, kalau dia naik tinggi koreksi ya, dia masih bisa naik lagi, bisa ya. Jadi kalaupun mau buy ya MSIN ya, buy-nya dia kalau sudah berhasil naik ke atas 218, mungkin target price-nya ya mungkin dia berusaha untuk breakout ke atas 246 ya. Tapi saya sih nggak menyarankan yang ini ya, karena terus terang volumenya sih kurang mendukung ya, timbul tenggelam ya. Jadi saya takutnya Anda beli breakout ke atas 218 nanti nyangkut ya kalau dia drop ke bawah ya. Jadi terus terang saya belum menyarankan MSIN ya kalau mau buy high sell higher ya. Kemudian berikutnya BHIT Pak Sunar. BHIT ini naiknya tinggi banget ya. Dia sebentar saya lirik dulu ya, BHIT dia naiknya 34,43%. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Kalau dilihat dari candle sebelumnya ini ya tanggal 4 November 2020 dia masih bisa naik lagi ke atas ya. Gila banget ya, masih bisa naik lagi ya ke atas ya. Nah kalau misalnya mau buy high sell higher Pak Sunar, apakah boleh? Selama dia bertahan di atas 81 menurut saya sih masih cukup bagus ya. Kalau mau spekulasi buy high sell higher ya, seperti itu. Tetapi ya saya belum menyarankan ya, karena ini antara 81 dan 85 ya, ini resisten maksimumnya 85 ya. Itu kan apalagi closingnya di 82 ya. Jadi cuma 3 rupiah ya. Nggak worth it resikonya nanggung kalau dia drop ya, seperti itu ya. Karena kita sudah lihat di sini, ini kelihatannya resistennya susah ditembus ya. Walaupun sebelumnya dia sempat berusaha ini ya, yang 6 Novembernya ya, dia berusaha naik lagi tapi dia gagal ke bawah ya. Jadi ini 85 ini lumayan kuat ya. Jadi menurut saya sih kalau mau buy high sell higher langsung hajar pagi-paginya untuk BHIT, masih resiko ya, seperti itu ya. Walaupun saya sudah sebutkan sebelumnya di BHIT asing net buy ya, net buy-nya sekitar 671 juta ya. Seperti itu ya. Jadi untuk BHIT saya sih masih belum menyarankan ya, terus terang aja ya. Nggak worth it ya. Risikonya lebih besar ya. Dia cuma rewardnya cuma dari 82 kalau naik ya 85 ya. Kemungkinan besar masih bisa breakout Pak Sunar. Memang benar kalau dia bisa breakout ke atas 85. Kalaupun mau spekulasi buy high sell higher, Pak Sunar saya berani nanggung risiko ya, tunggu kalau dia sekalian berhasil naik ke atas 85 ya, kemungkinan bisa sampai di Fibonacci extension 161,8%-nya ya. Karena ini dia cukup rapi ya. Sebelumnya dia Fibonacci extension 107,2% ini di area 85 ya. Ini swing high sebelumnya ya, kurang lebih ya. Ya kalau dia berhasil breakout ke atas 85 ya, kalau mau buy high sell higher ya silakan, tapi jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Tapi terus terang saya nggak menyarankan ya. Itu pun kalau yang berani resiko banget, istilahnya gambling lah, terus terang aja saya katakan gambling ya. Kalau dia masih naik ke atas 85 ya, targetnya mungkin dia bisa sampai ke 95 ya. Tapi ini saya belum menyarankan. Jadi BABP, IPTV, MSKY, MSIN, BHIT saya terus terang belum menyarankan ya untuk buy high sell higher ya. Walaupun kalau mau coba-coba sih silahkan, nggak masalah ya. Kemudian berikutnya BCAP Pak Sunar. Nah, kalau kita lihat dari BCAP ini setelah dari pengalaman sebelumnya ya, kita lihat historinya yang awal tahun 2021 ya, 4 Januari dan 5 Januari ya. Jadi dia sudah naik 2 hari berturut-turut, kemudian nggak lama lagi dia koreksi. Jadi kalau kita lihat di sini dia tiba-tiba breakout ya, seperti itu ya. Apakah masih bisa naik Pak Sunar? Kemungkinan naik masih bisa, tapi ini di Fibonacci extension 161,8%-nya di sini ya. Ini resistennya cukup kuat ya. Jadi kalau misalnya kita langsung harus buy ya, rewardnya paling cuma ke 210 ya, seperti itu ya. Jadi terus terang masih resiko ya, resiko koreksi maksud saya ya. Kalau mau buy high sell higher sih silakan aja, kalau berhasil naik ke atas 198 ya, boleh saja buy. Target price terdekatnya ya 210 ya. Berhasil breakout lagi ke atas 210 ya, berikutnya di 226 ya, kurang lebih ya. Cuma terus terang untuk BCAP saya sih belum menyarankan kalau mau buy high sell higher ya. Terus terang aja ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya MNCN ya. Nah, MNCN ini saya terus terang sih lebih menyarankan ya, di antara semua sahamnya dia yang naik hari ini ya, dari 9 sahamnya grupnya Haritanu ya, grupnya MNC ya. Yang paling saya sarankan adalah yang pertama MNCN ya. Kalau mau buy high sell higher itu boleh ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1050 boleh nggak langsung buy? Boleh ya. Maka target berikutnya adalah 1075 ya. Ini resistennya kurang lebih di sekitar area 3 Fibonacci retracement 38,2% ya. Tapi belinya bertahap aja.
Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1075, boleh tambah lagi Pak Saudara, boleh ya. Maka target price berikutnya adalah sekitar 1155. Kalau antara 1075 sampai dengan 1155, kalau mau tambah lagi ya tambahnya di mana Pak Saudara ya? Tambahnya di sini ya. Nah, ini di 1105 boleh tambah lagi ya. Seperti itu. Kemudian kalau mau tambah lagi Pak Saudara antara 1105 dan 1155 tambahnya di mana? 1135. Jadi seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, MNCN ini yang paling saya sarankan ya kalau mau buy high sell higher untuk emiten grupnya MNC Haritanu ya, boleh buy ya. Terus terang aja dari sekian banyak emiten saya yang paling yakin yang masih oke lah seperti itu MNCN ya. Walaupun secara statistiknya ya dia kalau kita lihat di sini dia baru saja breakout dari 1020 kan. Sebelumnya dia breakout 1020 gagal turun lagi. Nah kali ini berhasil breakout ke atas ya. Jadi kalau misalnya buy ya pasang aja stop lossnya di 1020 ya, maksimum di 975. Ini seperti yang saya sebutkan di analisa saham harian ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan dia masih bisa naik, walaupun di sini kelihatannya Pak Suntar di sini kan dua candle dia turun lagi, dua candle turun lagi, seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan kalau weekly-nya ya, saya masih percaya karena dia masih bertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8%, masih cukup bagus lah, seperti itu ya, kurang lebih ya. Apalagi dia akan menguji akan breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya seperti itu. Itu untuk MNCN. Kemudian berikutnya BMTR Pak Sunar. Apakah masih menyarankan? Nah, kalau kita lihat di sini memang kalau dari pembelian asing ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, nomor satu pembelian terbanyak adalah MNCN ya, net buy ya, dia 24 miliar. Kemudian BMTR dia net buy-nya 16 miliar. Jadi apakah masih bisa naik? Maksudnya BMTR kemungkinan masih bisa naik, bisa ya, tapi asalkan bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 328 ya. Itu untuk BMTR ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy hasil higher boleh saja. Kalau dia naik ke atasnya high-nya hari ini ya, hari ini di 336, naik ke atas 336 boleh buy. Target price berikutnya paling di 358 ya, gitu ya. Jadi dia target price-nya sih nggak terlalu banyak ya. Jadi kalaupun mau buy masih bisa naik, masih ya, saya kurang lebih yakin ya. Ini yang kedua yang saya yakin ya setelah MNCN yang masih bisa naik ya. Target price berikutnya 358. Tapi jangan lupa belinya jangan terlalu banyak ya. Karena kalau kita lihat di sini volume sebelumnya dia cenderung lesu ya. Walaupun dia beberapa hari terakhir ini MA5-nya volumenya lumayan mulai naik ya. Seperti itu ya. Tapi hari sebelumnya dia selama 5 hari dia di bawah rata-rata 5 harinya ya. 5 hari sebelumnya ya. Cuma hari ini aja dia naiknya tinggi banget ya. Jadi masih ada peluang maksudnya naik lagi, ada ya. Pasang aja stop lossnya di 328 dan 320. Itu yang mau buy high sell higher untuk BMTR. Menurut saya sih masih ada peluang ya. Walaupun hati-hati di sini ciri khasnya dia kalau satu candle naik tinggi dia berkoreksi ya. Satu candle naik tinggi terkoreksi, kemudian dia naik lagi. Tapi kalau dilihat dari weekly-nya ya, saya rasa dia ada peluang untuk breakout ke atas 358 ya, gitu ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 358, saya malah nggak ragu-ragu untuk nambah lagi ya kalau dia berhasil breakout ya. Karena kalau dia berhasil breakout ke atas 358, maka target berikutnya adalah kurang lebih di sekitar 400 ya. Ini ya. Jadi 400 itu masih mungkin tercapai ya. Jadi belinya bertahap aja kalau misalnya takut ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya KPIG. KPIG ini menurut pergerakan harganya ya, saya coba lihat ya, kalau dilihat dari pembelian asing itu dia KPIG itu dia asingnya jualan ya, dia jualnya selama 5 hari terakhir dia jualnya sekitar 12 miliar ya. Asing jualan berarti lokalnya beli ya, atau bisa saja emitennya sendiri yang beli ya, grup-grupnya mungkin bisa saja ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihatnya dari sejarah sebelumnya ini ya. Ini kurang lebih di bulan Februari, 15 Februari, 16 Februari, kemudian ini 17 Februari ya. Jadi untuk KPIG, walaupun hari ini naik tinggi, masih ada kemungkinan naik lagi, ada ya, ada. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini dalam sejarahnya dia masih mampu naik tinggi 3 hari berturut-turut sebelum dia terkoreksi ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy hasil higher silakan naik ke atas 152 ya, silakan buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, sedikit dulu. Kemudian kalau ditambahkan kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 158 gitu ya. Kalau dia langsung terbang ke atas 158, ada kemungkinan dia capai targetnya kurang lebih sekitar 184 dan 202 ya. Kalau sudah dikasih 202 ya, kalau saya sih
lebih baik jual dulu take profit ya. Mungkin Pak Sunar masih bisa naik lagi ke 234, tapi menurut saya sih kalau dikasih 202 atau 200-an ya, cepat-cepat buruan take profit ya, seperti itu ya. Kalaupun mau ikut lagi ya, dia naik, oh Pak Sunar saya jual di 200, oh naik lagi ke 204, 206. Kalau mau ikut lagi ya boleh saja, tapi mungkin sedikit aja ya. Mungkin 5%, 10% gitu ya. Banyak ya. Yang penting kita amankan profitnya ya, seperti itu ya. Jadi di antara 9 saham ini ya, yang paling ada kemungkinan untuk naik lagi ya menurut saya ya. Yang pertama itu adalah MNCN, yang jagoan saya ya menurut saya ya. Kemudian berikutnya ya BMTR ya, yang masih ada peluang walaupun dia kenaikannya sudah tinggi, rawan koreksi juga sih ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya KPIG, memang ini paling rawan juga ya di antara MNCN, BMTR. Tapi dia kalau dilihat dari sejarahnya sebelumnya, kalau sudah naik tinggi dia 2 hari ke depan masih memungkinkan naik lagi, gila naik tinggi gitu ya. Ada kemungkinan ada, apalagi dia volumenya juga mendukung ya, tinggi banget gitu ya. Bahkan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, seperti itu ya. Itu untuk KPIG. Jadi analisa saham ini ya bukan ajakan untuk membeli ya. Saya ulangi lagi, bukan ajakan untuk membeli. Ini adalah asalan saya, analisa saham saya ya. Kalau bagi yang mau buy high sell higher ya, yang berani nanggung resiko ya, seperti itu ya. Kalau nggak berani nanggung resiko ya, lebih baik jangan pilih saham yang lainnya. Saham yang mana maksudnya ya, bisa aja baca-baca yang atau nonton yang analisa saham mingguan ya, ada listnya ya. Jadi ya untuk mingguan 7 Juni sampai dengan 11 Juni itu ada analisa saham mingguan, silakan ditonton ya. Kemudian analisa saham hari ini juga ada sudah ya, untuk tanggal 7 Juni hari ini, dan untuk besok ya 8 Juni itu juga ada. Selain grupnya MNCN ya, MNC ya, itu sudah ada juga saya sebutkan ya. Kemudian yang terakhir ya, ini terus terang aja istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu teaser ya, bahan pertandaan lah seperti itu ya. Ya mudah-mudahan mungkin saja ya. Ya tadi kan saya bilang grupnya Haritanu kan ada 10 ya sahamnya ya, yang saya tahu kan. Nah itu 9-nya naik semua hari ini kan. Hari ini tanggal 7 Juni dia 9-nya naik semua. Nah ada satu yang nggak naik, itu IATA itu. Ya itu IATA itu kalau kita lihat volumenya cuma 504 ya. Kalau dikalikan harganya 50 itu dia harganya nilai transaksinya cuma 2 juta lebih ya. Sebentar saya kalikan pastinya ya. Jadi kalau volumenya 504 dikalikan 50 ya. Jadi 2.520 aja. Nah, pertanyaannya ya mungkin ada Bandar atau siapa aja ya yang suka menggoreng grupnya saham ini ya. Apakah nggak dilirik sekalian nih si IATA ini besoknya nih tanggal 8 nih, kok nggak dinaikkan semuanya? Ya seperti itu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Ini aja hanya bercanda aja, joke ya. Ya siapa tahu benar-benar dinaikkan ya. Karena setahu saya sih ada beberapa trader juga ya, atau investor lah, itu yang masih nyangkut di IATA ya. Itu lama banget sih sahamnya ya. Silakan di search di Google saham IATA itu saham apa gitu ya. Saya nggak bahas sahamnya, hanya saja ya saya singgung aja ya, siapa tahu dia berhasil bangkit dari kuburnya dari 50-nya ya. Itu ya. Ya fundamentalnya sih menurut saya sih masih jelek ya IATA ya, seperti itu ya. Saya sih nggak cek bener-bener, tapi seingat saya sih masih jelek ya. Tapi mungkin aja kalau yang percaya namanya Bandar ya, Bandar yang suka menaikkan saham-saham grupnya MNCN ya, MNC ya, grupnya Haritanu. Ini IATA-nya kok nggak diangkat sekalian nih? Masa nggak ada yang nyangkut yang mau dilepas ya, begitu ya? Ya mudah-mudahan aja ya. Seperti itu, saya nggak bahas aja, nggak nyarankan baik IATA juga, cuma ya aneh aja yang ini belum diangkat ya. Mungkin aja besok diangkat ya 8 Juni ya. Kita nggak akan pernah tahu. Ya kurang lebih sekian lah. Hati-hati aja kalau mau buy ya, buy high sell higher ya, karena kenaikannya sudah tinggi banget. Kalau saya pribadi sih, kalau saya mau trading buy di sahamnya Haritanu ini, inceran saya itu hanya satu ya, MNCN ya, seperti itu ya. Mungkin yang kedua itu adalah BMTR. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Tapi dia kalau dilihat dari volumenya dia memang nggak sebesar kayak BHIT ya, karena BHIT kan nominalnya jauh lebih kecil daripada BMTR, dan
MNCN-nya, harga harga sahamnya per lembarnya maksud saya seperti itu ya. Jadi kalau coba saya ulang lagi dari awal tadi ya. Kalau dilihat dari foreign net buy net sell-nya ya. Jadi kalau saya ini screener saya di saham Dobis ya, net F ya, net foreign ya. Itu di net foreign ya kliknya. Jadi menunya di daily screener, kemudian net foreign itu untuk pembelian asing dan penjualan asing. Kalau saya input grupnya ini ya, Haritanu ya. Ini NBS F last 5P itu maksudnya last 5 periode. Jadi 5 hari terakhir ya totalnya ya. Jadi yang NBSF ini yang hari ini ya. Jadi hari ini dia net asing net buy 3,7 miliar ya seperti itu ya. Kemudian hari kemarin itu dia net sell 3,6 miliar. Sebelumnya dia net buy sekitar ini ya 198 juta ya. Kemudian kalau yang ini sebelumnya lagi dia net buy sekitar 33 miliaran ya seperti itu ya. Ini kalau NBSF minus 4 ya 4 periode yang sebelumnya ya seperti itu ya, 5 hari yang lalu maksudnya ya. Ya kita lihat di sini ya secara total sih net buy asingnya ya yang terbesar ya MNCN, BMTR, BHIT. Cuma incaran saya yang saya incar hanya MNCN ya. Mungkin yang kedua ya BMTR seperti itu ya. Kalau yang takut buy high sell higher ya, saran saya sih buy on weakness aja ya, tunggu koreksi nanti kurang lebih kapan di mana ya tunggu aja pembahasan sebelumnya berikutnya ya. Kalau dibahas lagi di analisis saham harian mungkin di minggu depannya lagi atau beberapa hari kemudian saya bahas lagi ya. Kalau berhasil di breakout lagi ya mungkin boleh ikutan buy ya, seperti itu ya. Kalau sekarang sih kalau misalnya takut ya jadi penonton dulu juga untung ya seperti itu ya. Kurang lebih sekian ya, terima kasih banyak. Kalau suka dengan pembahasan saham ini jangan lupa komen dan like ya seperti itu. Terima kasih.